dan saya yakin saya jadi gitu. Apa yang faktor terbesar apa yang bisa membuat Pak Lutfi memutuskan masuk ke dunia politik? Ya, awalnya itu dulu Paman menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten. Kita sapa Bapak Muhammad Lutfi Hapian. Dewan termuda nih. Wih, Dewan termuda. Termuda, terparten, terkeren. Siap, Pak Lutfi. Kumaha Mang? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Pak Lutfi, bisa dijelaskan sekarang itu usianya berapa sih? Usia sekarang 27 tahun. Kebetulan per tanggal 25 Juli kemarin, Pak. 27, berarti saat mencalonkan masih 24 tahun ya? Iya, sekitar 25 lah, 25 tahun. 25 ya, tahun. Pas ditetapkan KPU di 24, lebih sedikit. Ya 24 lah ya, masih akan jadi caleg gitu. Itu kan belum menikah ya? Kebetulan sudah, Pak, 2017 menikah. Oh, sudah menikah. Iya. Di 24 itu Pak Lutfi profesinya apa? Pengusaha, Pak. Pengusaha apa? Pengusaha di bidang server pulsa, terus punya pasar juga, terus kafe, terus lagi properti, Pak. Oke. Pak Lutfi, ini kan anak muda kemudian terjun ke dunia politik yang banyak dikenal orang itu dunia politik keras. Yeah. Ya. Dan persaingan untuk mendapatkan kursi di legislatif itu bukan perkara mudah gitu. Iya, betul. Yang sudah jadi pun bisa kehilangan kursinya, apalagi yang belum punya pengalaman. Nah, kira-kira apa yang bisa menyebabkan Pak Lutfi itu percaya diri gitu? Saya udahlah masuk ke dunia politik dan saya yakin saya jadi gitu. Apa yang faktor terbesar apa yang bisa membuat Pak Lutfi memutuskan masuk ke dunia politik? Ya, awalnya itu dulu Paman menjadi anggota legislatif di DPRD Kabupaten Bandung tahun 99-2004, sama parpolnya dari fraksi PD Perjuangan juga. Jadi pada waktu kecil dulu mungkin saya pas umur sekitar 6 tahun, ya kelas 1 SD lah, 6-7 tahun, saya melihat Paman menjadi anggota dewan kayak yang keren gitu, Pak. Awalnya kayak gitu. Kayak keren. Nah, dan saya mempunyai cita-cita saya harus bisa menjadi anggota dewan gitu. Nah, berjalan seiringnya waktu, ketika kebetulan saya sudah lulus kuliah di Fapet Unpad tahun 2016, kebetulan waktu itu lagi langsung menjadi pengusaha, karena kalau saya usahanya dari umur kelas 1 SMP, Pak. Menjadi pengusahanya. Nah, pas udah keluar kuliah, alhamdulillah saya juga ada niatan untuk terjun di politik gitu, dan alhamdulillah mendapat respon bagus dari masyarakat, dan saya yakin karena pada waktu itu banyak juga seperti kalau di pasar, pedagang-pedagang pasar, terus ditambah lagi klien-klien saya yang notabene-nya di Dapil 4 kebanyakan. Jadi tidak terlalu banyak kampanye keluar, jadi masih di intern sebenarnya seperti itu. Dan alhamdulillah saat kemarin bisa menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung dari wilayah Dapil 4. Seperti itu, Pak, singkat ceritanya. Dulu waktu nyaleg kira-kira habis berapa, Pak? Lumayan besar. Lumayan besar, Pak. Kisaran? Ya, nyampe lah
1 M lebih. Wow. Iya. 1 lebih. Itu orang tua gimana? Apa nggak khawatir gitu lihat anaknya seolah-olah berjudi dengan nasibnya gitu? Kalau melihat dari anggaran gitu Pak, itu bisa nyampe segitu karena dari tahun 2017 sudah mulai ke masyarakat gitu Pak. Jadi kalau dihitung-hitung mah kebetulan kan ada dana CSR perusahaan saya juga gitu. Jadi sambil sekalian memperkenalkan diri, sekalian mengeluarkan CSR gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk pribadi mah nggak terlalu besar sih gitu. Cuman karena proses 2 tahun itu ya kalau dijumlahkan lumayan gitu seperti itu. Dan orang tua saya alhamdulillah support Pak. Maksudnya kalau untuk biaya dari pribadi saya sendiri sih nggak ada dari orang tua gitu. Jadi orang tua mendukung dengan doa, alhamdulillah gitu. Ya, Pak Lutfi, ketika masuk dunia politik, ketika sekarang sudah duduk di DPRD Kabupaten Bandung, apa yang dirasakan oleh Pak Lutfi? Apakah terjadi semacam kekagetan karena ternyata dunia politik begini realitanya gitu? Ya. Untuk awal-awal sih seperti itu Pak. Apalagi ketika dulu dari lulus kuliah terus menjadi pengusaha dan terjun ke politik, itu pasti sangat berbeda karena kos politik itu beda dengan kos pengusaha gitu Pak. Kalau kos politik itu bisa saja tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi kalau misalnya kos di pengusaha atau lobby-lobby seperti itulah untuk mendapatkan suatu usaha, itu pasti real gitu Pak. Perbedaannya di situ sih sisi menariknya. Cuman dengan berjalan dengan seiring lamanya waktu, alhamdulillah jadi tahu yang pertama dari segi karakter seseorang, terus yang kedua dari segi politik juga alhamdulillah sudah tahu gitu mana yang benar, mana yang salah, terus mana yang kelihatan benar tapi di belakangnya salah, seperti itu Pak. Jadi lebih ke pengalaman sih yang utamanya itu, karena pasti kalau dari awalnya pengusaha terus terjun ke politik ya bukan hitungannya untung rugi gitu, karena kos politik itu sekarang mengeluarkan kos tetapi nanti dirasakannya suatu saat gitu, seperti seolah-olah nabung lah Pak gitu. Ya, Lutfi, Pak Lutfi ini kan termasuk anak muda, kemudian juga ya belum lama lulus kuliah, kemudian masuk dunia politik gitu. Apa yang membedakan Pak Lutfi dengan caleg lainnya atau anggota dewan lainnya? Untuk menarik suara masyarakat gitu Pak? Iya. Ya. Yang pertama mungkin dari segi milenial Pak, karena mulai dari pemilu 2019 kan kelihatannya udah gencar tuh mengenai milenial. Beberapa tokoh politik juga ya bisa dianggap usianya masih muda kan, yang menjabat menjadi wali kota, bupati, dan mungkin masyarakat juga sudah melek dengan calon figur milenial. Yang pertama itu, yang kedua dalam meraup suara masyarakat, kebanyakan masyarakat melihatnya dari biasanya bibit bobot gitu Pak. Biasanya kalau sudah menjadi pengusaha, mereka berpikirnya ya buat apa lagi gitu, nggak akan mencari duit, tetapi fokus dalam melayani masyarakat, terutama dalam kegiatan sosial dan segala macamnya. Seperti itu sih, kebanyakan masyarakat memandangnya dari segi umur masih muda, ya pasti kalau masyarakat umur masih muda gitu, terus dibilangnya agak ganteng gitu Pak.
Jadi menarik gitu bagi kaum milenial, terutama kan anak-anak muda, perempuan gitu segala macam, karena tidak dipungkiri tahun 2019 itu kebanyakan pemilihnya dari milenial gitu. Terus ditambah lagi mungkin dari faktor ya keluarga gitu, kebanyakan kan ada yang jadi anggota dewan, kepala desa gitu. Jadi berpikirnya ini nggak akan susah cari suara, masyarakat juga seperti itu kan, pengennya yang jadi kalau yang dicoblos gitu Pak. Seperti itu. Ya. Pak Lutfi, apakah Pak Lutfi ada penyesalan atau mungkin justru ingin ya sudah saya fokus? Maaf Pak, suaranya nggak ada. Akan apakah Pak Lutfi mengalami semacam penyesalan setelah terjun sebagai anggota dewan, atau justru ingin nggak ada sih, nggak ada penyesalan, alhamdulillah. Dengan terjun ke dunia politik dan menjadi anggota dewan ini sangat banyak pengalamannya gitu, terutama di dalam mencari relasi, terus komunikasi dengan birokrasi gitu. Jadi ya menurut saya lebih banyak ke pengalamannya gitu, prestis yang didapat gitu, seperti itu. Bisa saya simpulkan apakah Pak Lutfi itu banyak terbantu oleh keluarga gitu yang notabene sudah dikenal masyarakat, yang sudah dulu terjun di dunia politik gitu ya? Kebanyakan masyarakat sih lebih kenal kepada saya Pak daripada ke ya keluarga besar juga kenal gitu, cuman lebih kenal ke individunya karena saya kalau khususnya kan daerah pemilihannya itu daerah Cicalengka, Nagreg, Cikancung, Rancaekek. Notabene-nya saya ada di Cicalengka, putra asli daerah Cicalengka, dan kebanyakan usaha ada di Cicalengka Pak. Jadi dengan brand usaha tersebut sudah terbuat gitu. Jadi Pak Lutfi ini yang punya pasar misalnya gitu. Jadi lebih ke brand saya sendiri sih, udah terbentuk gitu Pak. Ya, Pak Lutfi, selama ikut kampanye atau mengkampanyekan diri sebagai caleg pada Pileg 2019, apakah punya pengalaman berurusan dengan Bawaslu dan jajarannya? Alhamdulillah selama dari awal sampai akhir belum pernah ada Pak, terutama di Panwas Kecamatan, apalagi di Bawaslu alhamdulillah tidak ada. Cuman kalau misalnya dari Panwas Kecamatan pasti di tiap kampanye pasti selalu hadir gitu. Cuman alhamdulillah belum pernah ada bermasalah, alhamdulillah belum. Oke. Pak Lutfi, apakah di 2024 maju lagi? Insya Allah Pak, maju 2024. Ya. Cuman nggak tahu nih maju di legislatif, nggak tahu Bandung 2 atau Bandung 1. Luar biasa. Oke. Nah, yang pasti saya masih teringat baliho Pak Lutfi itu terpasang di dinding pangkalan ojek Warung Putih kalau nggak salah. Oh iya. Saya masih ingat dekat pangkalan ojek yang ada rel kereta api itu. Oh iya. Pangkalan ojek ada baliho Pak Lutfi. Dah, saya masih ingat. Kayaknya anak muda. Oh ternyata jadi ya. Iya. Siap Pak Lutfi, terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi cerita bersama Bawaslu. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Bambang Pamungkas
juga Pak Agung Yan Sunsan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ini adalah diskusi ringan, obrolan ringan yang digelar oleh Bawaslu. Hasil obrolan kita ini nanti akan ditayangkan di YouTube dan bisa disaksikan oleh masyarakat. Mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat dari cerita-cerita tentang demokrasi, cerita-cerita tentang pengalaman dan sejarah hidup yang pernah dialami oleh bapak-bapak hingga saat ini menjabat sebagai anggota dewan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sehat selalu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya atas nama Bawaslu Kabupaten Bandung undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun kasadayana. Atur nuhun Pak Agung, Pak Lutfi, sareng Pak Tri Bambang. Mohon sami-sami. Wilujeng bertugas. Ya. Sini doang. Siap. Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.